Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Sabila dari kelas 2 EPGMI dengan NIM 121100142. Di video ini saya akan menjelaskan tentang komponen dan sumber pendidikan Islam. Komponen dalam ilmu pendidikan Islam meliputi pendidik, peserta didik, tujuan dan kurikulum pendidikan Islam, alat-alat atau sarana pendidikan Islam, dan mengenai lingkungan dalam pendidikan agama Islam. Sumber pendidikan agama Islam adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang bertanggung jawab adalah orang tua anak didik. Tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena kodratnya itu orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Yang kedua, karena kepentingan orang tua, yaitu kepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Kemudian pendidik dalam Islam adalah guru. Kata guru berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar. Dalam bahasa Inggris dijumpai teacher yang berarti pengajar. Secara konvensional, guru paling tidak harus memiliki 3 kualifikasi dasar, yaitu menguasai materi, antusiasme, dan penuh kasih sayang dalam mengajar dan mendidik. Dalam bahasa Arab, istilah yang mengacu kepada pengertian guru lebih banyak lagi seperti al-alim atau al-mu'alim yang berarti orang yang mengetahui, dan banyak digunakan para ulama pendidikan untuk menunjuk pada hati guru. Selain itu, ada pula ulama yang menggunakan istilah al-mudaris untuk arti orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran. Selain itu, terdapat pula istilah ustadz untuk menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar bidang pengetahuan agama Islam. Jadi, guru yang dimaksud di sini ialah pendidik yang memberikan pelajaran kepada muridnya. Biasanya guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika seorang peserta didik berada pada usia balita, seorang selalu banyak mendapat bantuan dari orang tua ataupun saudara yang lebih tua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan barang mentah yang harus diolah dan dibentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan. Dengan diakuinya keberadaan seorang pendidik dalam konteks kehadiran dan keindividuannya, maka tugas dari seorang pendidik adalah memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada peserta didik menuju kesempurnaan atau kedewasaannya sesuai dengan kedewasaannya. Tujuan pendidikan Islam. Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu, dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin curriculum. Semula berarti a running course, especially a career race course, dan terdapat pula dalam bahasa Prancis courir, artinya berlari. Istilah ini digunakan untuk sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sedangkan secara terminologi berarti rancangan program pendidikan yang berisi serangkaian pengalaman belajar. Kurikulum dalam arti sempit diartikan sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang dinamakan proses pembelajaran.
Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sosioteknologi, maka kurikulum diartikan secara lebih luas sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam kelompok atau secara individual di dalam atau di luar sekolah. Pendidikan Islam secara etimologi diwakili oleh istilah ta'lim dan tarbiyah yang berasal dari kata dasar alama dan ruba. Sekalipun konotasi kata tarbiyah lebih luas karena mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik, serta sekaligus mengandung makna mengajar atau alamu. Dari pengertian kurikulum dan pendidikan Islam di atas, maka kurikulum pendidikan Islam diartikan sebagai rancangan pendidikan dan pembelajaran yang berisi learning program, learning experience, dan planned learning program. Pendidikan Islam yang akan diberikan kepada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki keterampilan dalam hidup yang dijiwai oleh ajaran Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sehingga menjadi pribadi yang paripurna. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau benda yang sengaja diadakan untuk mempermudah pencapaian pendidikan. Alat pendidikan dapat juga disebut sebagai sarana pendidikan. Sarana pendidikan terbagi kepada dua bagian, yaitu yang A, sarana fisik pendidikan, meliputi yang pertama lembaga pendidikan. Lembaga atau badan pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Lembaga pendidikan ini dapat berbentuk formal, informal, dan non-formal. Yang kedua, media pendidikan. Media di sini berarti alat-alat atau benda-benda yang dapat membantu kelancaran proses pendidikan, seperti komputer dan lainnya. Yang B, sarana non-fisik pendidikan, yaitu alat pendidikan yang tidak berupa bangunan, tapi berupa materi atau pokok-pokok pikiran yang membantu kelancaran proses pendidikan, seperti kurikulum, metode, evaluasi, manajemen, dan mutu pelajaran. Pengertian lingkungan menurut Sartain, yang dimaksud dengan lingkungan yaitu meliputi kondisi dalam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan dan perkembangan atau life process. Pengertian lingkungan menurut Zakiyah Darajat mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal adat istiadat, pengetahuan pendidikan dalam. Dengan kata lain, lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Menurut Abuddin Natta, bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung yang terdapat di dalamnya ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Adapun macam-macam lingkungan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan alam seperti udara, daratan, pegunungan, sungai, danau, lautan, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial seperti rumah tangga, sekolah, dan masyarakat.